Terpuji nama Tuhan. Salam Bapak Ibu sekalian. Salam. Apa kabar pagi hari ini? Ada sukacita? Amin. Ada sukacita, terpuji nama Tuhan. Baik Bapak Ibu yang saya kasihi, Jemaat GB Permata Ujung Menteng. Ibadah kita pada pagi hari ini, persiapkan diri saudara dengan hikmat dari Tuhan, kuasa dan urapan yang sama ada. Kita memaklumi bahwa saat ini pandemi corona masih ada, jadi pada minggu ini kita akan tetap beribadah melalui online, tapi saudara yakin dan percaya ketika saudara menyembah Tuhan, mendengar firman Tuhan, masuk dalam hadirat Tuhan sungguh-sungguh, maka ada kemenangan, kuasa, kesembuhan. Saudara percaya, amin? Makanya saudara juga persiapkan Alkitab saudara dan perjamuan kudus saudara tentunya, karena kita nanti akan menyatu dengan tubuh dan darah Kristus. Baik, Bapak Ibu sekalian, kita mulai ibadah kita, mari kita bersatu dalam doa. Kami bersyukur ya Bapa, kami sungguh menyanjung nama-Mu meskipun keadaan sulit atau tidak sulit, suka atau duka. Pada pagi hari ini kami tetap datang ke hadirat-Mu Tuhan, menyembah-Mu, berdoa, berterima kasih atas perlindungan dan kasih-Mu yang kami rasakan setiap saat di dalam kehidupan kami. Kami tahu bahwa manusia tidak pernah lepas dari permasalahan pergumulan, tapi untuk itulah kami datang ke hadapan-Mu ya Allah, berharap, berseru pertolongan dari-Mu supaya hidup kami memiliki kemenangan. Kami tabah kuat menghadapi segala pencobaan, kami tabah menghadapi segala ujian kehidupan. Kami menjadi umat pemenang di dalam nama Yesus. Mari ya Bapa, berkati ibadah ini oleh pimpinan Roh Kudus. Kuduskan, menyucikan kami ya Yesus oleh kuasa darah-Mu, hingga kami layak lebih dalam masuk hadirat-Mu. Engkau yang memimpin kami kepada kehidupan yang kekal, sehingga pada saat ini kami siap menyembah-Mu ya Bapa. Berkati seluruh jemaat-Mu yang mengikuti ibadah ini lewat video streaming. Urapi, jawab setiap permasalahan mereka. Jamah ya Bapa mereka yang berduka. Kalau ada yang sakit, sembuh dalam nama Yesus Kristus. Kami ada percaya virus corona yang ada saat ini membuat kami semakin dekat padamu, semakin berharap padamu bahwa ada kesembuhan dalam nama Yesus. Apapun yang terjadi pada jemaat-Mu, kami tahu dan yakin itu yang terbaik yang sudah Kau tentukan bagi setiap kami umat-Mu. Ya Tuhan, kami juga nanti akan mendengarkan firman-Mu. Firman-Mu itu menguatkan kami dan kami akan menyatu dengan tubuh dan darah-Mu. Kami yang percaya dalam nama Yesus ada penebusan, ada keselamatan. Terima kasih Tuhan. Biar kami semua mempersiapkan diri, termasuk gembala sidang kami Pendeta Dr. Capali Marbun juga, biar sehat sempurna mempersiapkan diri pada ibadah ini, sehingga kami semua jemaat-Mu terberkati. Dalam nama Yesus, biar semua fasilitas berfungsi dengan baik, alat-alat media berfungsi dengan baik, untuk hormat kemuliaan nama-Mu. Terpuji nama Bapa di sorga, di dalam nama Yesus kami mulai ibadah ini, haleluya. Amin. Kita akan masuk menyembah Tuhan, kita akan menyanyikan sebuah lagu, Ku Masuk Ruang Maha Kudus. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, menyembah yang maha kuasa. Ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu, ku menyembah-Mu, ku sembah-Mu.
sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, dengan sungguh-sungguh kita katakan, ku masuk ruang Maha Kudus. Terima kasih Tuhan, dan kami masuk ke ruang Maha Kudus menyembah dan memuji nama-Mu. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Ku masuk dengan hati tulus, ku masuk hati tulus menyembah yang maha. Ku masuk ruang Maha Kudus, ku masuk ruang Maha Kudus dengan domba. Ku masuk dengan hati tulus, ku masuk dengan hati tulus menyembah yang maha. Angkat tangan saudara, ku menyembah, ku menyembahmu, ku sembah, ku menyembahmu Tuhan. Ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, katakan lagi, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembahmu. Katakan lagi, ku menyembahmu, ku menyembahmu, ku sembah, ku menyembahmu Tuhan, ku menyembahmu, ku sembahmu, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, sebab namamu kudus, sebab namamu kudus, kudus. Tuhan, terima kasih Tuhan, Engkau kudus. Haleluya, haleluya. Kami sembah Engkau Tuhan, kami
kali sembah Tuhan. Seluruh jemaat Tuhan dimanapun saudara berada, angkat tanganmu, sembah Dia, mengucap syukur, berterima kasih atas perbuatan Tuhan di dalam hidupmu. Apapun keadaanmu, Dia tetap menyertaimu, Dia tetap menyanjungmu, Dia tetap mendukungmu, Dia tetap membantu dan menolongmu di dalam setiap persoalan kehidupanmu. Sembah Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Kau Tuhan kami, Kau juru selamat kami Yesus. Haleluya, mulia namamu di tempat yang kudus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Engkaulah sumber berkat kami, Engkaulah sumber kesembuhan kami. Ketika ada orang yang berduka, Engkau memberi sukacita. Berbahagialah mereka yang berduka cita, karena Engkau akan memberikan penghiburan bagi mereka. Itu firman-Mu ya Bapa. Terima kasih. Kami percaya berkat-Mu melimpah atas hidup kami. Biar kebajikan, kemurahan selalu mengikuti umat-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Dan aku percaya berkat-Mu atas hidup kami. Terima kasih Yesus. Katakan lagi, aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah. Sekali lagi saudara, katakan aku percaya. Aku percaya. Berkat-Mu atasku melimpah. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Kebajikan, kemurahan selalu mengikutiku. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Ku puji, ku sembah Kau Tuhan. Beri kemuliaan bagi Tuhan saudara. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan, kami percaya kebajikan, kemurahan, pemulihan, kesembuhan selalu mengikuti orang-orang percaya yang setia di hadapan Tuhan. Kami sungguh percaya, kami akan bersukacita Tuhan, kami akan bertepuk tangan. Saudara di rumah tetap bertepuk tangan, bersukacita di hadapan Tuhan. Biar untuk hormat kemuliaan nama Tuhan. Yang percaya katakan, amin. Beri kemuliaan bagi Tuhan, bertepuk tangan bagi Tuhan. Saudara, kita menyembah Tuhan, amin. Kita mengatakan Allah itu baik, sungguh baik bagi kita. Haleluya. Saudara tetap bertepuk tangan. Kalau ada yang bisa berdiri, saudara di rumah tetap berdiri bisa. Bersukacita berjoget di hadapan Tuhan ya. Allah itu baik,
sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Katakan lagi, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Haleluya, katakan Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya pada kasih setianya, kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan selamanya. Oh, ajaiblah kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Yesusku, Yesusku luar biasa. Haleluya, haleluya, Yesus kita luar biasa. Saudara percaya, amin? Terpuji nama Tuhan. Baik, sebelum kita mendengarkan firman saudara, kita akan melihat pengumuman, ya, sedikit pengumuman yang ditayangkan oleh sekretariat. Saudara bisa melihat warta jemaat, saudara, ya, warta jemaat yang kita akan laksanakan di dalam minggu ini. Seperti biasa untuk warta jemaat, tetap kita mengikuti ibadah online, ya, melalui account Zoom minggu depan tanggal 11 Juli 2021, hanya satu sesi yaitu pukul 10.
Pembicara kita tetap gembala sidang kita yaitu Pendeta Dr. Japalin Marbun, tapi tidak disertai dengan perjamuan kudus, saudara ya. Perjamuan kudus hanya hari ini. Selanjutnya, pengumuman kedua. Mengucapkan jemaat yang berulang tahun dari tanggal 5 sampai dengan 11 Juli. Bagi jemaat saudara yang berulang tahun, selamat berulang tahun, panjang umur, tetap setia di hadapan Tuhan, tetap taat akan firman Tuhan. Selanjutnya, ibadah kategorial, saudara seperti warta-warta sebelumnya, ibadah kategorial yaitu ibadah komsel gabungan, ibadah doa umum jemaat, ibadah youth blessing, ibadah abi, tetap kita laksanakan. Saudara bisa melihat hari-harinya, ada hari Rabu, hari Jumat, hari Sabtu, dan jamnya umumnya jam 7 malam ya. Jadi tetap dilangsungkan melalui Zoom account, ada nanti tetap diposting di WA, meeting ID sama passcode-nya. Selanjutnya, nah ini persembahan jemaat saudara, karena kita sekarang online, tidak offline di gereja. Oleh sebab itu saudara, untuk sebagai ucapan terima kasih atas penyertaan Tuhan di dalam kehidupan saudara, mari serahkan persembahan dalam bentuk kolekte, perpuluhan, ucapan syukur untuk diakonia maupun janji iman dan misi. Nah, saat ini saudara bisa mentransfer lewat rekening BCA ya. Rekening BCA saudara bisa mentransfer sesuai dengan ketulusan hati saudara, tetap memberi dengan sukacita atas nama GBI Permata supaya kita juga bisa mendukung operasional ibadah di tempat ini. Selanjutnya, baik, hanya demikian pengumuman kita saudara. Tuhan Yesus memberkati. Kita akan masuk dalam kebenaran firman Tuhan ya. Masuk dalam kebenaran firman Tuhan. Nanti kita akan mendengarkan gembala sidang kita membawa firman Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Terima kasih ya Tuhan. Kami tetap bersyukur bahwa ibadah di GBI Permata tetap berlangsung meskipun kami adakan secara online. Karena kami yakin dan percaya ada kuasa urapan jamahan yang sama. Karena dimanapun kami berada, ketika kami sungguh-sungguh datang ke hadapan-Mu, maka berkat-Mu akan diterima. Terima kasih, kami akan mendengarkan firman-Mu Tuhan. Biar firman-Mu ini menguatkan kami. Ada hikmat dari Tuhan yang menyertai semua umat-Mu. Berkati hamba-Mu gembala sidang kami, curahkan hikmat pengertian dari Tuhan, sehingga ketika firman disampaikan kami semua yang mendengar secara online, kami diberkati, dikuatkan, dihibur. Bagi jemaat yang mentransfer persembahan lewat rekening BCA ataupun BRI, semua itu Tuhan Kau berkati. Biar seluruh jemaat-Mu, apapun usaha pekerjaan mereka Tuhan Kau jamah, biar diberkati dan berhasil selalu dimanapun mereka berada. Kami tolak bentuk resesi apapun Tuhan, kekurangan dan lain sebagainya. Kami tahu Bapa memelihara, karena sebelum jemaat-Mu meminta, Bapa sudah tahu kebutuhan kami. Karena Bapa adalah Bapa yang baik. Kami percaya Tuhan, bahwa jemaat-Mu dimanapun mereka berada, akan hidup dalam damai sejahtera yang Kau curahkan bagi mereka. Kami siap mendengarkan firman-Mu Tuhan, dan kami awali dengan satu pujian. Dalam nama Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari saudara, kita menyanyikan satu lagu Jawaban Hidupku, dan nanti akan kita diberkati oleh kebenaran firman Tuhan. Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang dari-Mu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah ku lihat dan tak pernah ku pikirkan,
Meskipun tak ku mengerti apa yang ku alami, namun ku yakin Tuhan punya rancangan terbaik. Pertolonganku datang darimu, Yesus yang ku percaya. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Terima kasih Tuhan, Kau menyediakan segala sesuatu di dalam kehidupan kami. Haleluya. Katakan yang tak mungkin bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkaulah jawaban hidupku. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, yang tak mungkin kami serahkan kepada hamba-Nya. Dan kebenaran firman Tuhan bagi jemaat. Hanya Engkau jawaban hidupku. Bukan mungkin kembali yang tak dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Yang tak mungkin bagiku, semua mungkin bagimu. Hanya Engkau jawaban hidupku. Biar gembala juga ikut nyanyi, gak apa-apa. Yang tak pernah kulihat dan tak pernah kupikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Itu yang Kau
Itu yang Ya, kau sediakan bagiku. Mari tepuk tangan bagi Tuhan Yesus. Ya, dia siapa kita yang luar biasa kepada Tuhan. Kau jawaban bagi setiap kami. Engkaulah jawaban bagi setiap keluarga. Engkaulah jawaban bagi setiap pergumulan kami, sehingga kami sungguh-sungguh yakin pada saat ini. Walaupun kami beribadah melalui Zoom pada saat ini, Engkau ada bersama-sama dengan kami. Engkau melawati setiap kami. Engkau mengangkat beban, persoalan, tantangan, pergumulan kami. Engkau menyembuhkan penyakit kami dalam nama Yesus Kristus. Urapan dan kuasa Tuhan, Tuhan curahkan bagi setiap Tuhan. Dalam nama Yesus, angkat penyakit mereka, angkat beban mereka, angkat pergumulan mereka, angkat tantangan mereka, bahkan berikan sukacita dan damai sejahtera yang daripada Tuhan. Kami semuanya menikmati kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Dalam nama Yesus Kristus, bersyukur dan berterima kasih kepada Tuhan. Haleluya. Sama-sama kita katakan amin, 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 amin. Puji Tuhan. Shalom. Haleluya. Saya percaya kita semuanya bersukacita pagi ini. Walaupun kita tidak bisa beribadah di gereja oleh karena pandemi ini yang kembali meningkat Bapak Ibu sekalian, tetapi kita yakin di rumah kita masing-masing pun kita beribadah melalui Zoom ini. Tuhan pasti jumpai dan temui kita semuanya, sehingga kita pasti akan menikmati berkat-berkat dan pertolongan Tuhan. Nah Bapak Ibu sekalian, kita sudah masuk bulan Juli, di mana setiap bulan kita ada tema gereja yang akan kita renungkan, di mana pada bulan Juli ini Bapak Ibu sekalian kita akan merenungkan firman Tuhan tentang hikmat untuk meraih kehidupan, untuk memimpin saudara, memimpin saya, dan memimpin kita, sehingga kita semuanya betul-betul akan menikmati kasih, kebaikan, dan kemurahan Tuhan. Untuk itu saja kita semuanya buka Alkitab. Kita akan baca firman Tuhan yang terdapat dalam Ulangan pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Buka Alkitab Bapak Ibu sekalian, kita akan baca firman ini bersama-sama. Ulangan pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Kita akan baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran, supaya kita semuanya sama-sama dapat berkat dari pembacaan firman Tuhan yang terdapat dalam Ulangan pasalnya yang ke-30, ayatnya yang ke-14 sampai dengan ayatnya yang ke-16. Mari kita baca bersama-sama dengan suara yang kedengaran, supaya kita semuanya sama-sama dapat berkat dari pembacaan firman Tuhan. Mari kita baca bersama 2, 3. Tetapi firman itu sangat dekat kepadamu, yakni di dalam mulutmu dan di dalam hatimu untuk dilakukan. Ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Karena pada hari ini aku memerintahkan kepadamu untuk mengasihi Tuhan Allahmu dengan hidup menurut jalan yang ditunjukkannya dan berpegang kepada perintah, ketetapan dan peraturannya, supaya engkau hidup dan bertambah banyak dan diberkati oleh Tuhan di negeri di mana engkau masuk untuk mendudukinya.
Amin. Demikian firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu sekalian, firman Tuhan hari ini mengingatkan kepada kita mengenai hikmat untuk meraih kehidupan. Saya kira firman ini Bapak Ibu sekalian sangat relevan buat kita pada hari ini, di mana hari-hari yang sangat sulit seperti sekarang ini, maka kita membutuhkan hikmat Tuhan supaya kita semuanya bisa melewati masa-masa yang sangat sukar ini. Di sana Tuhan mengatakan kepada kita kunci untuk meraih kehidupan, kunci untuk meraih keberhasilan adalah ketika engkau, ketika aku, ketika kita sekalian hidup dalam hikmat Tuhan. Ayat 15 dikatakan di sana, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Saya kira ini Bapak Ibu sekalian sangat relevan dengan apa-apa yang sedang kita hadapi pada saat ini, di mana kita sedang dihadapkan kepada kehidupan dan kematian, di mana ada pandemi di sekitar kita, di mana ada bahaya di sekitar kita, tapi satu sisi dikatakan di sana Tuhan juga menghadapkan kepada kita kehidupan kalau kita semuanya hidup dalam hikmat Tuhan. Nah, karena itulah Bapak Ibu sekalian, kita semuanya harus hidup dalam hikmat Tuhan supaya kita menikmati anugerah kasih dan kebaikan Tuhan. Nah, dari mana hikmat itu kita dapat? Boleh PowerPoint berikutnya. Di sana saya katakan Bapak Ibu sekalian, Tuhan adalah sumber hikmat. Salomo berkata, Salomo menyampaikan dalam firman Tuhan adalah permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi saudara, jadi kita sekalian untuk beroleh hikmat pada hari-hari yang sulit ini, beroleh hikmat pada hari-hari yang berat ini, maka kita memerlukan hikmat Tuhan. Nah, hikmat itu kita dapat dari Tuhan. Ketika kita mendekat kepada Tuhan, ketika kita takut akan Tuhan. Di sana saya katakan Salomo menyampaikan bahwa permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Jadi Bapak Ibu sekalian, melalui ayat ini jelas sekali supaya kita hidup dalam hikmat Tuhan, maka masing-masing kita harus mengerti bagaimana agar kita memiliki hikmat Tuhan. Boleh PowerPoint berikutnya? Di sana kita perlu renungkan bagaimana agar kita memiliki hikmat Tuhan. Saya kira Bapak Ibu sekalian, ini sangat jelas dari pembacaan kita tadi. Paling tidak dikatakan di sana, paling tidak ada 3 hal yang harus kita lakukan supaya kita memiliki hikmat Tuhan sehingga kita beroleh hidup tadi dan berolehnya dalam segala keberuntungan. Nah, yang pertama dikatakan di sana, kita harus dekat dengan Tuhan. Itu yang pertama. Kita harus dekat dengan Tuhan. Ayat 15 yang sudah saya bacakan firman Tuhan kepada kita tadi, dikatakan di sana, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini kehidupan dan keberuntungan, kematian dan kecelakaan. Jadi jelas sekali Bapak Ibu sekalian, melalui ayat ini dikatakan kepada kita bahwa ternyata untuk beroleh hikmat yang pertama adalah masing-masing kita harus mendekat kepada Tuhan. Saudara, saya mau katakan kepada kita tidak ada jalan untuk dalam kehidupan kecuali kalau kita mendekat kepada Tuhan. Hari yang sulit seperti sekarang ini, mari kita prioritaskan kedekatan dengan Tuhan. Mari kita prioritaskan ibadah, mari kita prioritaskan berdoa, mari kita prioritaskan membaca firman Tuhan.
Justru pada masa-masa di mana kita tidak banyak keluar rumah hari-hari ini, saya kira itu harus mendorong kita makin banyak berdoa, makin banyak berseru kepada Tuhan, makin banyak baca firman Tuhan, supaya dengan demikian keberhasilan yang Tuhan siapkan itu betul-betul menjadi bagian saudara, bagian saya, dan bagian kita sekalian. Karena itu saudara, saya katakan di sana, mendekatlah kepada Tuhan supaya apa? Supaya masing-masing kita memiliki hikmat Tuhan. Supaya masing-masing kita memiliki hikmat Tuhan. Bahkan Yakobus pasal 1 ayat 5 yang saya kutip di sana, jelas sekali dikatakan, tetapi apabila di antara kamu ada yang kekurangan hikmat, hendaklah ia memintanya kepada Allah yang memberikan kepada semua orang dengan murah hati dan dengan tidak membangkit-bangkit, maka hal itu akan diberikan kepadanya. Jadi ketika engkau merasa engkau kurang hikmat, datang kepada Tuhan, minta kepadanya, maka Dia akan berikan hikmat bagi setiap kita, dan dengan hikmat Tuhan maka kita akan beroleh hidup, bahkan berolehnya dalam segala kelimpahan. Itu yang pertama, Bapak Ibu sekalian, yang harus kita lakukan supaya kita beroleh hikmat tadi, dan akhirnya beroleh hidup dalam segala keberuntungan dan keberhasilan. Nah, yang kedua, Bapak Ibu sekalian, supaya kita beroleh hikmat, maka kita harus hidup dalam firman. Harus hidup dalam firman. Itu katakan kepada kita, Bapak Ibu sekalian, hidup dalam firman. Saya sebutkan di sana, Bapak Ibu sekalian, lanjut PowerPoint berikutnya. Firman itu sumber dalam kehidupan kita. Firman kita, dengan merenungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kita akan terus-menerus menerima hikmat serta tuntunan Tuhan dalam hidup kita masing-masing. Jadi saudara, hari-hari ini saya kira ini menjadi sangat penting supaya dalam kita akan diri merenungkan firman Tuhan siang dan malam agar kita terus-menerus menerima hikmat dan tuntunan Tuhan. Saya kira ini Bapak Ibu lakukan. Kenapa? Karena kita sadar bahwa tidak ada pengetahuan di dunia ini yang bisa menyamai firman Tuhan. Tidak ada pengetahuan di dunia ini yang menyamai firman. Nah, karena itu kita semuanya harus berusaha hidup dalam firman Tuhan supaya apa? Supaya hikmatnya makin nyata dalam hidup saudara, dalam hidup saya, dan dalam hidup kita sekalian. Itu yang kedua, Bapak Ibu sekalian. Nah, yang ketiga, supaya kita memperoleh hikmat yang ketiga adalah kita harus mengasihi Tuhan, Sang Pemberi hikmat itu. Kita harus mengasihi Tuhan, Sang Pemberi hikmat itu. Dalam ayat 16 pembacaan kita tadi, Bapak Ibu, jelas sekali kita lihat di sana bahwa Tuhan ingin agar kita mengasihi Dia, Sang. Saya katakan di sana, Bapak Ibu, seorang pasti akan menuruti apa yang diperintahkannya dengan penuh sukacita. Karena kasih, dia akan melakukan apa yang dia minta oleh yang dikasihinya. Termasuk hal-hal yang sulit bisa kita lakukan apabila kita mengasihi Tuhan, Bapak Ibu sekalian. Makanya hari-hari ini lagi-lagi yang perlu kita tingkatkan adalah apa? Kasih Tuhan, Sang Pemberi hikmat. Cintai Dia, Bapak Ibu sekalian, mendekat kepadanya. Banyak berdoa, banyak berseru kepada Tuhan, banyak duduk di bawah kaki Tuhan, saudara. Daripada saudara larut dalam ketakutan, larut dalam kekhawatiran, larut dalam kegalauan. Hari-hari ini engkau harus makin banyak
duduk di bawah kaki Tuhan. Hari-hari ini kita semakin banyak duduk di bawah kaki Tuhan. Karena kita tahu bahwa kunci agar engkau berhasil, kunci agar saya berhasil, kunci agar kita berhasil adalah apabila kita mengasihi Tuhan. Bapak Ibu sekalian, karena itu sekali lagi saya katakan kepada kita, mari kita terapkan firman dalam kehidupan kita. Kita mendekat dengan Tuhan, kita hidup dalam firman-Nya, dan kita kasihi Dia, maka kita akan lihat berkat-berkat Tuhan yang luar biasa. Nah, sekarang bagaimana kita bisa melakukan firman ini, Bapak Ibu sekalian? Saya sebutkan di sana dalam catatan, dan saya katakan di sana, Bapak Ibu sekalian, PowerPoint berikutnya, saya katakan di sana, mari kita buat dalam jadwal harian kita, bahwa kita betul-betul ingin lebih dekat kepada Tuhan. Buat jadwal harian saudara yang akan membuat engkau lebih dekat dengan Tuhan. Katakanlah misalnya saudara bisa buat jadwal doa saudara, jadwal pembacaan Alkitab saudara, jadwal perenungkan firman saudara, jadwal pujian penyembahan saudara hari-hari ini, maka itu akan membuat engkau mendekat kepada Tuhan. Nah, ketika engkau mendekat kepada Tuhan, maka engkau akan beroleh hidup dalam segala kelimpahan, dalam segala keberuntungan, karena Tuhan sendirilah yang menjanjikannya kepada kita. Dia yang berjanji kepada kita tidak akan mengingkarinya, melainkan Dia akan berkati engkau, berkati saya, dan berkati kita sekalian. Saya berdoa supaya semua jemaat dalam segala pergumulan dan tantangan hari-hari ini, Tuhan terus beserta dengan engkau, Tuhan terus berikan kemenangan bagi setiap kita, sehingga berkat-berkat-Nya menjadi bagian kita, orang-orang yang percaya dan berharap kepada Tuhan. Amin. Demikian firman Tuhan. Sekarang mari kita persiapkan hati kita untuk kita masuk dalam perjamuan kudus. Bapak Ibu sekalian, mari siapkan roti dan anggur di tangan saudara. Para orang tua silakan bagikan kepada anggota keluarga. Saudara siapkan roti dan anggur di tangan saudara. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Haleluya, 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 haleluya. Mari persiapkan roti dan anggur di tangan Bapak Ibu sekalian. Ini masa-masa yang sangat berat buat kita, tetapi percayalah, Tuhan tidak akan tinggalkan engkau. Tuhan tidak akan tinggalkan saya, dan Tuhan tidak akan tinggalkan kita sekalian. Dia pasti akan memberikan kemenangan bagi setiap kita. Haleluya, haleluya, haleluya. Mari kita angkat roti di tangan kita masing-masing, Bapak Ibu sekalian. Mari angkat roti di tangan masing-masing, kita akan berdoa. Tuhan Yesus akan dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu. Sebelum kami dipersekutukan dengan tubuh dan darah-Mu, kami minta Tuhan curahkan rahmat dari surga atas roti yang kami pegang bersama-sama ini. Dimanapun kami berada, di rumah masing-masing, kami minta kepadamu, curahkan rahmat dari surga atas roti dan anggur ini, sehingga roti dan anggur menjadi tubuh dan darah bagi setiap kami, supaya genap apa yang Tuhan firmankan. Oleh bilur-Mu penyakit kami disembuhkan, masalah kami diselesaikan, persoalan kami diangkat, penyakit kami disembuhkan, beban kami diselesaikan, kemenangan yang luar biasa menjadi bagian kami. Lawat umat-Mu Tuhan, 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 lawat umat-Mu Tuhan. Sida bada bada bara bada bada baya dada bara bada bada. Sida bada baya dada basikira dada basanda baya dada bara bada bas. Sida bada baya dada basikira mas. Dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu,
telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada waktu malam, waktu ia diserahkan, mengambil roti dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau makan roti ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Saudara, percayakan kau bahwa Yesus telah menyerahkan tubuhnya untukmu? Makanlah dalam nama Yesus. 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 Ila nama siki, nama yasan, dan nama ramah nama. Mari ucapkan syukur kepada Tuhan untuk pengorbanannya. Irama nama nama ya nama siki, nama sanda nama ya nama ramah nama. Sirama nama ya siki nama nama. Sirama nama. Irama ya siki nama. Sekarang persiapkan cawan di tanganmu. Mari angkat cawan di tangan kita masing-masing. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan. Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kau meminumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kau minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Sudah percayakan kau bahwa Yesus telah mencurahkan darahnya untuk pengampunan dosamu? Minumlah dalam nama Yesus. Mari kita angkat tangan kita dua-dua kepada Tuhan. Kita ucapkan syukur kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Angkat tanganmu kepada Tuhan. Irabadaba sikirabadaba nama ya sikiranamas. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan. Ucapkan syukur kepada Tuhan untuk kebaikannya. Ucapkan syukur kepada Tuhan untuk kemurahannya. Ucapkan syukur kepada Tuhan untuk kebaikannya. Sirabadabadabadabadaba. Ucapkan syukur, ucapkan syukur, ucapkan syukur, ucapkan syukur, ucapkan syukur. Kasih nama. Kita dalam nama Yesus, sembuhkan sakit, buat dalam nama Yesus, cukup Tuhan, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus,
Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus. Di Rabadaba. Makasih Bapak. Tuhan sudah lawat setiap umat-Mu. Tuhan sudah sembuhkan penyakit mereka. Tuhan sudah bebaskan mereka. Tuhan sudah hiburkan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Khusus kami berdoa untuk keluarga Kalibonso Tuhan. Di mana Tuhan telah panggil Bu Intan beberapa hari yang lalu Tuhan. Hiburkan keluarga ini Tuhan. Hiburkan keluarga ini. Hiburkan keluarga ini. Demikian pun keluarga-keluarga yang sedang sakit pada saat ini. Yang masih terpapar COVID. Yang belum negatif, kami doakan mereka Tuhan. Dalam nama Yesus Kristus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Orang-orang tua Tuhan juga berikan kekuatan bagi mereka. Tuhan berikan kekuatan dan kesembuhan bagi Pak Suryono dan Ibu Tuhan. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, dalam nama Yesus. Dalam nama Yesus, setiap yang sakit pada saat ini Tuhan. Khususnya yang terpapar COVID ini Tuhan, berikan kekuatan iman bagi mereka, berikan keteguhan hati bagi mereka Tuhan. Oh rada baya sikir rada basan rada bara tidak bara baya pasti tidak bara lawat mereka Tuhan, lawat mereka Tuhan, lawat mereka Tuhan. Di tengah-tengah keterbatasan kami untuk menolong mereka Tuhan, Engkaulah Tuhan penolong sejati bagi mereka. Engkau Tuhan biarkan mereka tidak ketinggalkan. Semua akan Tuhan lawat, semua akan. Dalam nama Yesus Kristus, nama Yesus Kristus, bersama mereka beri kekuatan setiap. Tidak ada satupun yang melemah pada masa-masa yang sulit ini, melainkan semuanya beroleh kekuatan dalam Engkau. Bapak, kami akan akhiri ibadah kami pada hari Minggu ini. Biarlah Tuhan terus beserta dengan kami, jangan tinggalkan kami, jangan biarkan kami. Berikan kekuatan bagi umat-Mu Tuhan, berikan kekuatan bagi umat. Hanya kekuatan katakan kita kepada Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Terimalah kiranya anugerah berkat dalam nama Bapa, kasih yang sempurna dalam anak yang tunggal itu Yesus Kristus, dan tuntunan persekutuan dalam kuasa Roh Kudus adalah memimpin, memelihara dan memberkati Engkau mulai hari ini sampai Maranatha, Yesus datang kembali mengangkat kita masuk dalam kerajaan surga yang kita berterima kasih kepada Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih hanya bagimu ya Allahku, ya Tuhanku. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus, ku beri syukur, ku beri syukur hanya bagimu. Terima kasih Yesus. Beri kemuliaan bagi Tuhan. Terima kasih Bapak Ibu sekalian, sampai bertemu minggu depan. Tetap sehat, tetap kuat di dalam Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Mungkin standby dulu karena ada dokumentasi untuk foto kita yang
buka, yang belum buka video, tolong dibuka. Wajah-wajah cantik sama gantengnya dibuka ya, saudara. Ya kan? Tunjukkan wajah-wajah kemuliaan saudara. Jangan ada yang berduka. Ayo, giginya ditutup saudara. Udah. Udah. Satu, dua, tiga. Sekali lagi. Diulang lagi katanya. Ini. Udah. Iya, satu aja. Satu, dua, tiga. Sekali lagi, 1, 2, 3. Udah ya, cukup ya. Oke, cukup saudara. Tuhan Yesus memberkati. Salam.